Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Segala puji milik Allahur Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita semua beribu-ribu kenikmatan yang tidak terukur. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Sehingga kita semua bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang pada saat lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Halo Sobat Qurani, kembali lagi di program Kultur HTQ, yaitu Kultum Ramadan Hayatu Tahfidzil Quran, di episode 4 dengan tema mengapa sih ibadah puasa itu menjadi ibadah yang istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Keistimewaan ibadah puasa sering disebut melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Menurut saya sendiri, ibadah puasa itu merupakan ibadah yang cukup unik. Karena apa? Karena ibadah puasa itu berbeda dari jenis ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang kelebihan ibadah puasa yaitu yang tercantum pada hadis qudsi, yang mana di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amali ibni lahu ila syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, yang artinya semua amal perbuatan yang dilakukan anak Adam itu adalah untuknya kecuali amalan puasa, karena sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku dan aku sendirilah yang akan membalasnya. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa kedudukan ibadah puasa itu lebih istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun, dari hadis tersebut juga kita tentu menjadi bertanya, bukankah semua amal ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu, mengapa di hadis tersebut menunjukkan seolah-olah hanya ibadah puasa saja yang akan dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya? Mengapa sih hanya ibadah puasa saja yang mendapatkan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, puasa merupakan ibadah yang tidak terjerumus ke dalam riya atau pamer. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, laisa fis siyamur riya, yang artinya pada puasa itu tidak ada sifat riya atau pamer. Jadi, puasa itu merupakan ibadah yang memiliki sifat abstrak. Karena ibadah puasa tidak memiliki gerakan khusus yang bisa membedakan antara orang yang sedang berpuasa dan yang tidak. Sebagai contoh, ada dua orang yang sedang berjalan. Apakah di situ kita bisa membedakan mana orang yang sedang berpuasa dan mana yang tidak? Tentu akan sulit membedakannya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti sholat, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya, yang mungkin membutuhkan gerakan tertentu, dan akan lebih mudah membedakannya dengan gerakan itu. Kedua,
Puasa itu mampu melumpuhkan setan. Saat kita sedang berpuasa, maka di situ kita harus menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai waktu maghrib tiba. Ketika makanan dan minuman tidak masuk ke dalam tubuh kita, maka nafsu atau syahwat yang ada dalam diri kita itu tidak akan terkendali. Sementara nafsu atau syahwat yang ada dalam diri kita itu merupakan pintu masuk utama bagi setan untuk menjerumuskan kita ke dalam perilaku yang maksiat atau ke jalan yang sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna syaitana la yajri min ibni Adam majrad dami fadayyaku majariyahu bil ju'i, yang artinya sungguh setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, kita hendaklah mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ketika puasa bisa mempersempit arah gerak, ketika puasa bisa mempersempit ruang gerak dan menutup jalan bagi setan untuk masuk ke dalam tubuh kita, maka orang-orang yang berpuasa ini layak diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang tak terduga, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ketiga, pahala ibadah puasa itu lebih besar dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Menurut Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasannya setiap ibadah itu sudah ditentukan pahala yang diperolehnya, mulai dilipat gandakan dari 10 kali, 100 kali, 700 kali, dan sampai yang Allah kehendaki. Lain halnya dengan ibadah puasa. Ibadah puasa tidak memiliki ketentuan khusus berapa pahala yang diperolehnya, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan Allah lah yang nanti akan membalasnya sendiri. Terakhir, yang keempat, yang paling istimewa dari ibadah puasa yaitu pahala melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada 8 pintu, yang salah satunya disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk selain mereka. Subhanallah. Namun, lebih dari itu, selain akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala orang yang berpuasa juga akan bertemu atau bersua langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti tanpa penghalang apapun. Tentunya kita semua menginginkan itu, kan? Karena melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti adalah kenikmatan tertinggi dan lebih nikmat daripada mendapatkan surga beserta isinya. Masya Allah, itulah 4 keistimewaan dari ibadah puasa yang menjadikannya lebih istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui keistimewaan ini, marilah kita semua menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan sepenuh hati, agar mendapatkan keberkahan dan keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi orang lain yang mendengarkan kultum saya pada hari ini. Saya Aisyah Helia dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.